tahu. Iya. Di mana? Apanya? Ya sih. Di jalan. Candanya di sana. Oh ya ya. Guys, katanya dosennya nggak masuk, nggak jadi masuk. Gimana dong? Ya, lagi alot, apalagi itu tuh. Payung. Ya ampun. Terus gimana? Selasa macet nggak sih? Macet banget. Macet banget. Nebeng ya? Tegal Lumut tuh di Mana sih Mbak? Yang mau ke Jati Barang bukan sih? Iya. Aja Indramayu Tapi kan? itu kenapa sih tadi saya diem aja sih? Mbak, kenapa Mbak? Han kenapa? Mbak Anissa, kenapa? Belum makan, Mbak. Enggak, sakit banget. Oh, udah. Sakit kenapa? Sakit kenapa? Ma. Hari pertama. Oh, udah waktunya. Yang orang lagi haid, tapi sih. Aku tuh nggak pernah tahu kalau haid tuh baru pertama kali sakit banget, gak kuat, ininya sakit. Aku juga sama kayak gitu tau Mbak, kalau haid tuh perutnya kram, terus punggungnya sakit kayak gitu. Kenapa ya? Kalau aku juga sama sakit, tapi ditambah sakit perut, mual juga, sama muntah. Tapi aku pernah tahu 3 bulan ke haid, tapi pas pertama itu emang sakit banget ya, sampai gak bisa tidur gitu. Kira-kira apa ya kayak gitu? Iya, kenapa sih? Aku tuh nggak pernah tahu kayak gini tuh. Tapi tadi pagi udah sarapan Mbak. Udah. Terus gimana teman-teman? Gimana Ri? Punya solusi nggak? Ya udah ke klinik aja. Oh, deketan. Iya di situ tuh. Nanti dah ikut Depan. Ya aku juga pernah tahu ke Mbak sana. kuat nggak berdirinya? Barangkali ada obatnya gitu. Yuk. Iya, sama biar tahu masalahnya apa. Iya. Yuk, sekarang. Yuk. Bisa jalan kan? Tapi dosennya beneran udah datang kan ya? Iya. Iya. Yuk. Maaf, Ri. Aduh, Let's go. nggak bisa. Let's go. Tas Awas ibu yang sakit dibantuin. Barangkali mau dibopong sama Mbak Asri. nggak kuat. Gimana, Ri? Gimana? Ini. Bentar biar aku aja yang ini. Iya, dia. Mbak, Iya, kenapa Mbak Dea? saya mau konsultasi. Apakah dokter Sofianya ada? Ada sih kebetulan. Nanti dulu ya saya panggilin susternya dulu. Baik. Suster Upi, dokter Sofianya ada nggak? Ada di luar kota. Oh, di luar kota. Ada yang mau konsul? Beliau bisa diganggu nggak ya? Misalkan saya konsul biasa. Aku bisa tahu bisa telepon. Oh, pakai daring. Ya udah nanti saya bilang pasiennya dulu ya. Oke. Nanti resepsionisnya kesini nggak ada? Iya, ke sini. Tuh Mbak Anissa dapat antriannya berapa? Nggak tahu, masih ditanyain tuh katanya kalau nggak tahu dokternya, nggak tahu ada, nggak tahu kalau gitu. Jadi Belum. Mbak Anissa masih kuat kan ya? Mbak Dea? Oh iya, udah boleh masuk, tapi ini apa namanya? Kalau misalkan pakainya daring itu apa sih, nggak apa nggak? Maksudnya tuh Dokternya nggak iya, ada, konsultasinya. tapi bisa konsultasi Iya, bisa. lewat handphone. Iya bisa. Gimana Mbak? Mau? Ya udah nyampe sini juga kan. Oh ya udah, nanti saya teleponin ya. Ya. Oh ya, suster Kulpi yang Aku iya, tunggu di sini aja ya. permisi. Di dalam aja. Ya, makasih. Nanti ada suster ya, nanti ke suster aja. Ya, awas. Silakan dulu. Iya, terima kasih suster. Ya, sama-sama. Ngomong. Kok nggak diangkat? Assalamualaikum dok. Jadi gini dok, saya mau nanya. Nah,
sekarang tuh saya tuh menstruasi tuh sakit banget dok perutnya. Nah sakitnya itu sampai ke pinggang-pinggang dok. Eh, saya tuh baru ngalamin sakit tuh baru beberapa bulan ini. Tadinya sih enggak dok. Nah saya mau nanya, itu menurut dokter bagaimana ya dok? Dari gejala yang disebutkan oleh saudari Hanisa dapat dinamakan juga dysmenorrhea atau disebut juga kram menstruasi atau nyeri menstruasi. Nah, nyeri menstruasi dapat terjadi terutama di perut bagian bawah, tetapi dapat menyebar hingga ke punggung bagian bawah, pinggang, panggul, paha atas, hingga ke betis. Proses ini sebenarnya merupakan bagian normal saat menstruasi. Dysmenorrhea dengan gejala tersebut dinamakan juga dysmenorrhea primer. Nah, pada dysmenorrhea primer biasanya juga diikuti dengan keluhan mual, muntah, diare, maupun sakit kepala. Dysmenorrhea primer disebabkan oleh zat kimia alami yang diproduksi oleh sel-sel lapisan dinding rahim yang disebut juga prostaglandin. Nah, prostaglandin akan merangsang otot-otot halus dinding rahim yang berkontraksi. Makin tinggi kadar prostaglandin, maka kontraksi akan semakin kuat, sehingga rasa nyeri yang dirasakan juga akan semakin kuat. Biasanya pada hari pertama menstruasi, kadar prostaglandin sangat tinggi. Pada hari kedua dan selanjutnya, lapisan dinding rahim akan mulai terlepas dan kadar prostaglandin akan menurun. Rasa sakit dan nyeri haid pun akan berkurang seiring dengan makin menurunnya kadar prostaglandin. Nah, dysmenorrhea primer ini dapat diperingan gejalanya dengan obat penghilang nyeri atau antiinflamasi seperti ibuprofen, ketoprofen, atau naproxen. Atau dengan cara herbal, yaitu bisa minum jamu tradisional seperti kunyit asam, karena itu juga dapat mengurangi nyeri haid. Nah, jadi seperti itu penjelasannya, Saudari Hanisa. Oh, jadi seperti itu ya dok. Baik dok, terima kasih. Oh ya dok, sebelumnya ini teman saya juga mau nanya, apakah boleh dok? Halo dokter, saya Vina Sulistiana, teman dari Mbak Nisa. Ya, jadi kalau misalkan mau head nih, sebelum darah headnya itu keluar, sering muntah, terus juga nyeri di pinggang gitu. Apakah ada penyebabnya ya dok? Terima kasih. Oke, baik Saudari Pina. Keluhan yang disebutkan oleh Saudari Pina sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan kepada Saudari Hanisa, bahwa itu disebut juga dysmenorrhea primer, di mana pada dysmenorrhea primer biasanya juga diikuti dengan keluhan mual, muntah, diare, maupun pusing atau sakit kepala. Dysmenorrhea primer disebabkan oleh zat kimia alami yang diproduksi oleh sel-sel lapisan dinding rahim yang disebut juga prostaglandin. Nah, prostaglandin ini akan merangsang otot-otot halus dinding rahim yang berkontraksi. Makin tinggi kadar prostaglandin, maka kontraksi akan semakin kuat, sehingga rasa nyeri yang dirasakan juga akan semakin kuat. Biasanya pada hari pertama menstruasi, kadar prostaglandin sangat tinggi. Pada hari kedua dan selanjutnya, lapisan dinding rahim akan mulai terlepas dan kadar prostaglandin akan menurun. Rasa sakit dan nyeri haid pun akan berkurang seiring dengan makin menurunnya kadar prostaglandin. Nah, dysmenorrhea primer ini dapat diperingan gejalanya dengan obat penghilang nyeri atau antiinflamasi seperti ibuprofen, ketoprofen, atau naproxen. Jadi, Saudari Pina tidak perlu khawatir karena hal ini normal terjadi ketika menstruasi. Jadi seperti itu, Saudari Pina. Baik dokter, terima kasih. Assalamualaikum dok. Saya temannya Hanisa dan juga Pina. Jadi gini dok, sama seperti Hanisa dan Pina. Jadi ketika halangan itu perut saya merasa sakit dan punggung itu terasa
sakit juga dok. Apakah sakit itu disebabkan oleh faktor makanan atau bagaimana dok? Oke, baik Saudari Aisyah. Gejala yang disebutkan juga termasuk dysmenorrhea ya, seperti yang sudah saya jelaskan kepada Saudari Pina dan Hanisa. Sepertinya tadi Saudari Aisyah juga ikut menyimak ya. Jadi hal ini normal terjadi ketika haid. Ya benar, gejala tersebut juga dapat terjadi karena adanya faktor dari asupan makanan atau nutrisi ke dalam tubuh. Ada beberapa makanan yang dapat mempengaruhi dan sebaiknya dijauhi ketika dalam masa haid. Misalnya produk-produk susu seperti keju, es krim, karena mengandung asam lemak omega 6 yang dapat meningkatkan peradangan dan dapat meningkatkan nyeri haid. Kemudian makanan berlemak, karena akan dapat meningkatkan jumlah prostaglandin dalam tubuh dan dapat membuat rahim terasa nyeri saat berkontraksi. Namun, cara untuk mengatasi nyeri haid ini dapat dilakukan dengan banyak minum air putih, kemudian bisa juga dengan minum jamu tradisional seperti kunyit asam, karena itu juga terbukti bisa meredakan nyeri haid. Jadi seperti itu penjelasannya Saudari Aisyah.